Selamat sore pemirsa, Provinsi Kalimantan Timur pada perhelatan terbesar olahraga di Indonesia, yakni Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara, berhasil menorehkan prestasi pada posisi 8 besar. Dan ini terdiri dari medali emas ada 29 emas, kemudian juga 55-nya perak, dan juga 68 perunggu. Total keseluruhan yang diperoleh ada 152 medali. Nah, kalau kita melihat kemudian perjalanannya, bagaimana evaluasi yang dilakukan sampai dengan saat ini oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur. Karena kalau kita melihat prestasi di posisi 8 besar, ini juga terlepas dari target awal yang dikatakan targetnya adalah 5 besar. Apa dan bagaimana kemudian evaluasi yang dilakukan untuk mempersiapkan atlet Kalimantan Timur menghadapi pada event-event pertandingan lainnya, termasuk di 2028 nanti juga ada PON ke-22 yang diselenggarakan di NTT dan juga NTB. Untuk membahas mengenai hal ini, saat ini sudah bersama dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kaltim bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Rusdiansa Aras. Pak Rusdi, selamat sore. Terima kasih Pak sudah hadir. Selamat sore. Saya lama nggak ketemu Bapak ini Pak. Ya, beginilah. Beginilah ya, karena sudah disibukkan untuk fokus persiapan atlet, kemudian melewati perjalanan cukup panjang Pak ya. 6 bulan. Ini banyak pertanyaan Pak. Saya juga langsung melihat ketika setelah selesai Bapak kemudian juga sudah mengatakan jangan menyalahkan siapa-siapa, posisi target terlepas dari 5 besar adalah tanggung jawab saya. Tapi nanti kita bahas Pak ya. Bagaimana kemudian evaluasi secara keseluruhan, apa yang harus dipersiapkan dari posisi ini, kemudian perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Sebelum kita mulai perbincangan kita saksikan terlebih dahulu satu tayangan pengantar yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut ini. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 telah menjadi ajang olahraga terbesar di Indonesia yang menyuguhkan berbagai prestasi membanggakan. Selain itu, PON telah menjadi ajang pembuktian bagi para atlet Indonesia untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Salah satu kontingen yang turut berpartisipasi yakni dari Provinsi Kalimantan Timur. Di balik kesuksesan penyelenggaraan tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi secara mendalam. Hal ini untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi terhadap kinerja kontingen Kaltim menjadi hal yang sangat penting, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, hingga tantangan yang dihadapi selama penyelenggaraan PON Aceh Sumut. Penyelenggaraan PON dengan 2 provinsi tuan rumah memang merupakan tantangan tersendiri. Berbagai kendala teknis dan non-teknis termasuk koordinasi lintas daerah harus menjadi perhatian serius. Namun selain dari segi teknis, evaluasi terhadap prestasi kontingen Kaltim juga perlu dilakukan. Mengingat Kaltim yang berhasil masuk 8 besar dengan hasil akhir emas 29, perak 55 dan perunggu 69, dan total 153 medali, masih memiliki peluang besar di perhelatan PON selanjutnya. Lantas bagaimanakah evaluasi yang diberikan untuk perbaikan di PON ke-22 yang akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028 mendatang? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama terkait dengan tayangan pengantar mengenai tema yang kita bahas mengenai evaluasi pelaksanaan atau raihan prestasi pada PON ke-21 Sumatera Utara, Aceh Sumatera Utara. Pak Rusdi, langsung mungkin saya ingin mendengar langsung dari Bapak begitu, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak. Setelah kemudian pelaksanaan PON selesai, Kaltim masuk di 8 besar, dan berbagai dinamika yang terjadi Pak, silakan. Ya, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat olahraga Kalimantan Timur. Kami juga harus bertanggung jawab, karena itu kami sampaikan kami gagal dan kami mohon maaf. Meskipun raihan medalinya adalah 29 medali emas, 55 medali perak dan 68 medali perunggu, itu naik 30% dari capaian waktu di Papua dengan ranking 7 dengan 25 medali emas,
33 medali perak dan 42 medali perunggu. Jadi totalnya adalah 100 yang di Papua, sementara kita yang di Aceh Sumatera Utara adalah 152. Tetapi bukan itu yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Kami telah mencanangkan target 5 besar. Apapun ceritanya, karena ini tidak sampai 5 besar, kami harus menyampaikan permohonan maaf. Kerja keras ini adalah harus saya ambil tanggung jawabnya kepada saya dan tidak saya salahkan kepada yang lain-lain. Kami juga tidak mencari kambing hitam dari kegagalan untuk meraih target 5 besar. Itu yang kami harus lakukan. Tapi kalau total raihan medali dari PON yang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada PON 2008, kita berada di peringkat ketiga dengan 116 medali emas, 111 medali perak, dan 115 medali perunggu. Totalnya adalah 342 medali. Kalau kita kembali lagi ke Riau, kita masih di posisi 5 besar. Di Riau kita menghasilkan 44 medali emas, 45 medali perak, dan 50 medali perunggu. Totalnya 139. Iya. Begitu juga ketika kita tampil di Jawa Barat, kita meraih 25 medali emas, 41 medali perak, dan 73 medali perunggu, totalnya 139. Kalau dari 3 PON itu yang kita lihat, memang capainya meningkat sangat signifikan 30%. Tetapi memang kita tidak membaca kekuatan tuan rumah antara Aceh dan Sumatera Utara. Kami jujur, spot intelijen kami gagal dalam menatap kekuatan itu, hingga akhirnya mereka yang Aceh berada di peringkat Aceh berada pada posisi ke-6, Sumatera Utaranya keempat. Tapi semuanya kawan-kawan yang ada di peringkat yang sebelumnya juga turun. Seperti Bali turun ke-7, Jawa Tengah turun ke-6, dan begitu juga seterusnya ke bawah. Tapi alhamdulillah Kaltim masih dalam posisi 10 besar. Tapi kalau kita berkaca, setiap penyelenggaraan PON sebagai host tuan rumah, semua daerah pasti berada di posisi 5 besar. Contoh Kaltim. Kaltim itu, contoh Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu ketika mereka tuan rumah tahun 2004 di Palembang. Itu masuk pasti ya? Mereka 4 besar. 4 besar. Tetapi mereka ketika tampil di Kaltim 2008 hilang dari 10 besar. Dan kita masuk ke dalam? Kita masuk ke 3 besar. Iya. Itu 3 besar. Begitu juga selanjutnya pindah ke Riau. Kaltim alhamdulillah masih di posisi 5 besar. Iya. Tetapi yang penyelenggaraan kita masih unggul kan. Nah, Riau menjadi tuan rumah tahun 2012, mereka posisi 4 besar. Tetapi ketika tampil di tempat lain di Jawa Barat hilang. Jawa Barat yang juara 1. Pak Rusdi, dari fenomena yang terjadi itu apa sebenarnya yang bisa kita baca, Pak? Ya. Apakah memang tuan rumah penyelenggara itu sudah pasti akan masuk di 5 besar begitu? Atau gimana, Pak? Apa yang sekiranya bisa mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui begitu? Nah, saya kira ini sunatullah kayaknya. Kalau tuan rumah itu sepertinya mereka tidak saja sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, prestasinya juga iya. Ya kan? Iya. Nah, mereka bekerjalah soal-soal itu tadi. Bagaimanapun ya, ini terjadilah mutasi-mutasi atlet dari luar. Baik. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada kawan-kawan sekarang yang kita evaluasi adalah ini menjadi catatan penting buat kita. Ke depan ini juga akan kembali dengan 2 daerah, Lombok dan NTT. Iya. Kita tidak boleh lagi kecolongan menganalisa. Pak Rusdi, apakah memang penyelenggaraan PON dengan 2 daerah ini menjadi satu tantangan tersendiri? Kalau kita melihat penyelenggaraan PON sebelumnya kan nggak ada yang 2 daerah, Pak ya. Ya. Semua terfokus satu Papua di satu tempat begitu. Ya. Yang tahun ini saja kemudian menjadi dua tempat. Terpecahnya menjadi 2 tempat itu berpengaruh juga pada atlet? Sangat berpengaruh. Tapi bagi penyelenggara sih mereka nggak berat. Bagi penyelenggara tidak berat, kenapa? Mereka menyiapkan tempat pelaksanaan yang tentunya kan ada bantuan APBN kan. Ya. Tetapi ketika mereka mengeluarkan ikut ke daerah satunya, kan caburnya jadi separuh. Kalau 64 cabur, mereka ikut yang 32. Iya. Kalau Kaltim 64 semua ikut, ya kan? 60-nya juga ikut. Sehingga memang konsentrasi kita terpecah. Ya kan, kita tidak terbang lagi ke Sumut, nanti sebenarnya terbang lagi ke Aceh. Seperti saya kemarin, bolak-balik akhirnya kan. Semuanya saya kira memang kalau penyelenggara sih bagus saja, tetapi biasanya yang peserta cost-nya lebih tinggi ketimbang satu daerah. Bagus walaupun mendapat banyak catatan dari masyarakat begitu, Pak ya. Iya, Pelaksanaan PON kali ini. Iya. Pak Rusdi, saya juga ingin melihat begini, Pak.
kalau kita mengevaluasi tentu kita akan berangkat dari perjalanan persiapan. Ya. Kita tahu bahwa KONI Kaltim sudah begitu mensupport para atlet bahkan 6 bulan melaksanakan pelatda begitu. Artinya juga kan KONI sudah memiliki pemetaan tersendiri, angka target 5 besar bukan serta-merta dimunculkan 5 begitu kan Pak. Bukan. Tentu ada perhitungan dari betul. situ gitu. Di mana posisi yang kemudian terlepas ini Pak? Saya yang pastikan adalah yang dipertandingkan ada 1042 nomor tanding dan Kaltim itu mengikuti 432. Oke. 432 dengan 659 atlet. Nah, tapi dalam perjalanannya target kita adalah 3,sekian% itu mestinya dapat 34 medali emas. Kalau 34 medali emas, kita insya Allah kita memang on the track di posisi 5 besar. Sebenarnya itu gambaran kita sudah tercapai. Mestinya, tapi nanti saya ceritakan lah yang di belakangnya. Kenapa itu bisa hilang posisi yang dia 34 medali emas yang kita canangkan. Nah, ini perjalanan ini kan memang harus kita evaluasi ulang. Kita evaluasikan, semoga nanti ke depan pada PON NTB dan NTT kita tidak lagi kecolongan. Contoh kemarin, saya sih hakul yakin benar, ketika hari terakhir tanggal 19, kita meloloskan sekitar 10 finalis. Ini harapan saya kita udah punya 29 medali emas. Ya, 26 medali emas kita. Itu harapan kita dari tarung derajat. Tarung derajat itu ada 6 finalis. Oke. Begitu juga di Kempo kita ada 4 finalis. Nah, yang di tarung derajat Delala cuma dapat 1 medali. Ini kan waduh menurut saya kan juga something wrong lah ini kan. Kenapa? Yang 2 tarung itu Jepri dan Nicholas itu mestinya ini medali emas. Yang sudah diandalkan. Iya, karena di kiri kanan saya itu ya? udah bilang nih Bapak ini emas Pak. Atlet Bapak ini emas. Begitu juga yang di Taekwondo, di Kempo. Nah, saya kira ini jadi juga pembelajaran buat kita. Saya udah kalau itu terjadi 5 berarti kita sudah 34. Sesuai dengan target Pak ya? Sesuai target. Iya. Tapi ternyata memang Tuhan belum bisa merestui kita kan. Iya. Ya kita memang harus sportif jiwa besar menerimanya. Benar. Pak Rusdi ini juga, nah ini yang saya ingin memfollow up tadi yang Bapak katakan ya, kalau di belakang kan ada cerita lain lagi begitu. Ya. Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita melihat bahwa banyak atlet kita yang masuk ke babak final Pak ya, babak final dan akhirnya juga terakhirnya di peringkat kedua mereka begitu nggak berhasil untuk berkontribusi di emas begitu. Catatan apa yang Bapak berikan di situ Pak? Apakah memang atlet kita selain dari faktor yang tadi Pak, faktor di luar prediksi Pak ya? Catatan apa yang Bapak miliki untuk perbaikan ini? Saya kira kita kan meloloskan sebanyak totalnya adalah 94 finalis. Ya, tapi kita bisa menghasilkan medali emasnya ada 29. Yang gagal untuk menjadi emas itu ada 55. Seandainya 55 ini separuhnya aja lagi, kita saya kira udah biasa. Nah, catatan terpenting kita adalah memang mental tanding atlet kita sama fisik. Ya kan? Karena itu ke depan kami sudah mencanangkan KONI Kaltim akan membentuk pelatih fisik yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 1000 pelatih fisik akan kita ciptakan ke depan ini. Tahun 2025 dengan anggaran baru kita akan cetak 1000 atlet pelatih fisik. Karena memang ini harapan kita. Nggak mungkin kita bisa prima kalau fisiknya juga nggak prima. Contoh kemarin kita punya atlet Sambo itu ada 4 medali emas di BK PON-nya. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Tidak merasa satu pun bisa tidak menghasilkan emas. Begitu juga di kickboxing. Ada 1 medali emas di BK-nya juga hilang. Memang yang kita lihat memang di lapangan fisik mereka. Fisik, kedua adalah mental. Meskipun kita tangani dengan psikolog yang luar biasa. Mbak Neta itu kan masuk juga dalam skuad psikolog di Platnas, SEA Games Kamboja. Nah itu juga kita tarik. Dan itu orang asli daerah. Nah harapan-harapan kita yang hal-hal semacam ini menjadi catatan kita ke depan. Iya, Pak Rusdi, ini hal menarik lagi ya. Ini fenomena yang banyak terjadi ketika pelaksanaan PON ya. Misalnya ketika kita Kaltim menaruh harapan besar kepada beberapa cabur yang sudah optimis banget nih, pokoknya bisa berkontribusi. Tapi ternyata nggak mampu berkontribusi sesuai dengan prediksi. Malah cabur-cabur lain yang tidak diprediksi berkontribusi besar begitu. Ini gimana Pak Rusdi? Ya memang ini di luar dugaan kita kan. Tapi memang kita amati seperti futsal, kriket itu, saya amati dalam seharian mereka dari tanggal 1 Maret mereka masuk TC, mereka ini orang yang disiplin, punya integritas yang memang luar biasa. Jangankan itu, mereka sholat aja sama. Makan pun sama, mereka bajunya sama, cara makannya juga sama, bersama-sama terus dia. Ya kan, beda yang lainnya. Saya kira memang ini jadi catatan juga buat kawan-kawan dan tentunya ini menjadi pelajaran kita. Memang ke depan kita
disiplin ini penting, tapi integritas juga lebih penting. Saya kira ini harus dikomunikasikan yang akan datang. Pak, atlet kita itu sepenuhnya dari daerah, Pak? Ya, sepenuhnya daerah. Asli Kaltim. Artinya kita untuk menunjang prestasi tidak mendatangkan atlet dari luar Ya, yang datang ke Kaltim. ya. Jadi total kita itu kan 659 atlet kita itu adalah yang bisa menghasilkan medali dengan total 152 itu ada 337 atlet. Sisanya memang belum berhasil. Itu semuanya pure murni atlet daerah. Tidak ada mutasi dari luar. Asli Kaltim. Dan kita bangga. Memang dari skuad kontingen Kaltim itu adalah 65%-nya dari bela diri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari cabang permainan kan berhasil juga meraih medali emas seperti futsal dan kriket. Ini juga buat kita membanggakan dan di luar dugaan. Iya, Pak, ini terlepas dari evaluasi PON, Pak ya. Artinya kan kita ketika mengevaluasi untuk selanjutnya juga kita harus punya SDM di bidang olahraga yang berkualitas, Pak ya. Ya. Sejauh ini sebenarnya untuk Kaltim, terlebih saat ini kan Kaltim seperti kemarin untuk wilayah Kalimantan Timur kan ada Nusantara juga, Pak, yang mengirimkan atlet juga begitu. Atletnya pun dari Kaltim juga begitu. Bagaimana penjaringan yang dilakukan, Pak? Ini sebelum kita lanjut lagi dengan evaluasi ini, karena memang evaluasi ini pasti akan berhubungan dengan bagaimana persiapan selanjutnya begitu untuk regenerasi atletnya sendiri, kemudian evaluasi dan bagaimana penjaringan untuk tetap mempertahankan bisa atlet-atlet lokal yang kemudian bisa berkontribusi untuk daerah begitu, Pak. Ya, ini menarik pertanyaannya nih, luar biasa ini, di luar dugaan saya. Tapi sebenarnya langkah itu sudah kita lakukan. Karena catatan kita kemarin saya coba himpun di teman-teman BIMPRES dengan konsultan teknik, dari 659 atlet itu yang tersisa tinggal 20%. Maksud saya usia yang memang bisa dipertahankan untuk tampil di Lombok dan NTT, Flores, ya kan. Selebihnya tidak. Nah, karena itu saya tahun 2025, semua cabang olahraga, kalau mereka minta bantuan melaksanakan kejurda senior, wajib melaksanakan dulu yang junior. Ini sebagai antisipasi ya? Ini kaderisasi, regenerasi. Iya. Kalau mereka tidak melakukan yang namanya kejurda junior, kita tidak akan bantu kejurda seniornya. Ini penting. Iya kan? Nggak bisa. Nah, itu pun ada catatan lagi. Begitu mereka mengajukan permohonan bantuan dana untuk melaksanakan kejuaraan daerah junior, mereka juga harus menyampaikan fotokopi KTP. Fotokopi ijazah. Jadi benar-benar kita tahu sama aktenya. Ini memang usianya junior nggak? Jangan sampai nanti cuma store nama aja. Jadi nggak bisa permainan lagi di situ, nggak bisa Pak, permainan. ya? Kan biasanya kan ada yang store nama aja kan. Oh, 20 orang. Akhirnya kita hitung, ini scan bantuannya. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Dokumen-dokumen ini penting. Oh, ini siap melakukan itu, Pak ya? Oh, siap. Harus siap. Mau tidak mau harus siap. Ya. Bagaimana dengan itu untuk penjaringan dari anggota-anggota yang dipersiapkan, atlet-atlet yang dipersiapkan? Bagaimana dengan pelatih, Pak? Nah, pelatih juga kompetensinya kita perbaiki. Syaratnya ke depan memang sertifikatnya tidak saja nasional, mestinya plus. Kita juga menyadari pelatih-pelatih kita yang ada kemarin di PON juga ada yang tidak bersertifikat, yang otodidak. Tapi itu memang bagian dari kita. Jumlah penduduk kita ini kan kecil skalanya dibanding dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu 55 juta, jadi kalau skalanya dia mencari satu atlet aja, dia banyak sekali, 500.000 sekian. Kita kan 80.000 aja, baru dapat satu atlet. Karena memang populasi kita kecil. Pak Rusdi, nanti kita cerita lagi, Pak ya. Kita evaluasi lagi, Pak ya. Saya belum menyentuh ke Gulat nih, Pak. Karena Gulat kan juara umum, Pak ya. Ya, juara umum. Ya. Nanti kita bahas mengenai hal tersebut. Pemirsa, kita masih membahas mengenai evaluasi pelaksanaan PON 21 yang diselenggarakan di Aceh, Sumatera Utara terkait dengan capaian Kalimantan Timur dan bagaimana mempersiapkan atlet-atlet Kaltim itu tetap semangat untuk menyambut event-event kompetisi yang lainnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Publika, kami segera kembali untuk Anda. Bangun sekolah. Ayo, bangun. Ya, nanti terlambat.
Waalaikumsalam. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera Untuk masa depan yang cerah. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, masih membahas mengenai tema kita terkait dengan evaluasi pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, khususnya untuk prestasi yang ditoreh oleh Kalimantan Timur. Masih bersama dengan Ketua Umum KONI Kaltim, Bapak Rusdian Saras. Pak Rusdi, kembali ke perbincangan kita tadi, Pak. Kita tadi meninggalkan terkait dengan ada salah satunya juga menarik perhatian adalah bagaimana kemudian atlet-atlet gulat, Pak, yang kemudian berkontribusi menjadi juara umum juga di pelaksanaan PON, Pak. Ini seperti apa, Pak? Nah, juara umumnya gulat ini saya kira memang tidak dinafikan ya. Dari mereka ikut serta pada PON ke-10 hingga sekarang memang selalu yang di atas dari perolehan medali kontingen Kalimantan Timur. Ya kan, terakhir mereka mendapat 5 medali emas. Memang target kita adalah 6 di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh atlet Kalimantan Timur, atlet gulat memang sudah berdarah. Ya kan, bahkan ada 3 atlet wanita itu sampai kepalanya luka. Di perban itu tetap juga harus maksimal bertanding. Nah, ini menurut saya memang luar biasa. Tetapi hasil 5 medali emas ini sebagai juara umum di cabang olahraga gulat, kita tidak boleh lengah. Ke depan memang kaderisasi, regenerasi harus dipersiapkan. Memang di antara itu memang sudah ada usianya memang sudah di atas. Kita kan belum tahu ke depan apakah nanti soal usia dipertandingkan. Nah, kalau usia dipertandingkan tentu tinggal 1 orang aja lagi, Aliansa, yang kemarin sudah merupakan peraih medali emas yang kelima yang mereka ikuti di PON. Dan mudah-mudahan ini teman-teman di PGSI sudah mempersiapkan kaderisasi yang luar biasa menurut saya nantinya. Kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik bisa kehilangan momen, Pak, ya, nantinya, kehilangan Pak, ya? momen. Karena memang kita ini kan ladangnya olahraga gulat ada di Kaltim. Selain Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Lantas bagaimana dengan cabang olahraga yang tadi dikatakan tidak diprediksi tapi masuk? Apakah ada perlakuan khusus atau memang semua cabur juga akan diperlakukan sama, Pak, untuk persiapan pada event kompetisi selanjutnya, Pak? Kita semuanya sama. Begitu masuk di Plades semuanya sama. Apa yang kita berikan sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang membedakan adalah cabur olahraga andalan. Andalan itu ada 10. Mereka bisa melaksanakan tryout ke luar negeri. Mereka bisa meminta pelatih dari luar. Ini sebenarnya sudah kita berikan untuk cabang-cabang andalan. Salah satunya adalah gulat, catur, layar, anggar. Ada beberapa lagi, hoki, itu yang memang fasilitasnya memang cabur andalan. Tetapi yang unggulan harapan tetap mendapat perhatian yang sama. Kita berikan. Ini terkait dengan sama dengan persiapan Pak, ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai penjaringan atletnya begitu. Bagaimana kemudian dengan posisi KONI, Pak? KONI kan menjadi salah satu organisasi yang kemudian mau tidak mau, suka atau tidak suka akan banyak memberikan kejelasan begitu, Pak, ya. Penentunya juga berada di KONI begitu, karena ada kebijakan terkait dengan peraturan, kebijakan terkait dengan penjaringan begitu. Untuk memastikan kemudian ini berjalan on the track, Pak. Karena kita melihat berbagai tantangan pasti juga akan ada perubahan demi perubahan begitu. Apa yang Bapak kemudian persiapkan, Pak? Di sisi organisasi, sementara di satu sisi juga mempersiapkan tupoksinya begitu. Ya, pertama memang yang harus kita evaluasi adalah SDM KONI itu sendiri, khususnya di bidang BIMPRES dan Litbang serta Diktar. Itu memang juga sport science.
Yang selama ini kan sport science kita itu kan lebih banyak diisi oleh dokter-dokter, tetapi memang tidak mumpuni dalam bidang keolahragaan. Dan Iya. ini juga menjadi catatan kita ke depan. Dan ke depan ini yang menjadi perhatian urgent buat saya. Sehingga nanti sport science itu memberikan kontribusi yang besar. Kenapa? IPTEK itu sangat diperlukan sekarang dalam pembinaan olahraga prestasi. Jadi bisa jangan lagi dilupakan itu. Sejauh mana untuk Kaltim sudah menerapkan hal tersebut Pak sekarang Pak? Kaltim ini kita baru menerapkan sekitar 30%. 30%? 30%, belum maksimal. Kita kan nggak punya lab olahraga. Karena memang fakultas olahraga kita yang ada sekarang yang di FKIP itu tidak maksimal. Yang ada itu kan ada seperti di Jogja ada UNJ. Kalau di Jakarta ada Universitas Negeri Jakarta. Kalau di mana lagi? USU ada. Di Sumatera ada. Jadi daerah-daerah itu memang potensi yang punya lab olahraga. Nah, sama UPI. UPI di Bandung. Iya. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Iya. Nah, makanya tidak salah jika Jawa Barat itu sudah hat-trick 3 kali juara umum. Wah, luar Setelah biasa. Jawa Barat, Papua, dan sekarang di Aceh dan Sumatera. Nah, kita juga harus mengadopsi apa yang sudah dilakukan kawan-kawan KONI yang dari luar. Tentu berbicara mengenai adopsi ini juga ada komparasi yang bisa dilihat Pak ya. Kemarin ketika datang di event pelaksanaan PON tentu juga selain bertanding, atletnya bertanding, KONI juga melihat dong Pak ya. Bagaimana sih pergerakan Jawa Barat, kemudian Jakarta misalnya begitu Pak ya. Apa yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita untuk bisa bersaing ketat dengan mereka ya, yang berada yang memang sudah hat-trick begitu Pak. Yang Bapak lihat, Pak? Ya, saya kira mereka kan training campnya sudah di luar negeri semua. Dan hampir daerah yang 3 besar, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI, mereka melakukan training camp di luar negeri dan kerjasamanya dengan KONI provinsi luar negeri. Seperti Jawa Barat itu di Korsel. Dan Kaltim akan mengadopsi itu nanti akan kita lakukan ke depan. 2025 saya akan harus menggolkan kerjasama kita dengan KONI Daegu yang ada di Korsel. Mudah-mudahan nanti training campnya ada beberapa cabur yang kita kirim ke sana, itu biayanya lebih murah, pengawasannya lebih gampang. Yang kita harapkan adalah disiplin dan integritas yang kita dapat. Sintayong aja bisa membuat sepak bola Indonesia mendunia kan, kenapa kita tidak mengirimkan atlet kita nantinya ke Korsel? Itu harapan-harapan kita. Dan apakah Kaltim cukup mumpuni untuk melakukan itu, Pak? Oh, sangat mumpuni. Iya. Ya, kita punya dana besar dan harus dimanfaatkan. Harapan kita nanti setelah KONI Kaltim bekerja sama dengan KONI Daegu Korsel, kita harapkan nanti government to government. Oh, government to Ya, government. jadi pemerintahan Provinsi Kaltim dengan pemerintahan Daegu. Nah, ini penting sehingga nanti pengembangannya lebih gampang. Nanti peningkatan SDM sumber daya manusia dan pendidikan serta IT-nya dapat. Saya kira kalau ini sudah terjaring, kita bisa training camp ke luar negeri, biayanya lebih murah, hasilnya juga maksimal. Bisa kita kirim 3 bulan, 4 bulan di sana, sehingga nanti platdanya cukup 1 bulan di Kaltim. Pak, ini juga menarik, ini menjadi pertanyaan sederhana sebenarnya Pak. Ya. Apakah memang ada jaminan begitu ketika dilaksanakan training di luar negeri, maka itu akan berbanding lurus dengan kualitasnya Pak, atau capaian prestasi Pak? Kalau saya sih, iya. Kenapa? Mereka kan sudah melakukan IPTEK yang sangat luar biasa. Hampir di dataran Korea Selatan itu semua kan bagus ya. Iya. Ya, olahraganya bagus. Jadi saya kira nggak masalah. Ya kan, sehingga nanti pelatih-pelatih kita juga jadi melek. Bagaimana sih cara membentuk karakter building yang dari disiplin dan integritas seorang atlet. Itu juga sekaligus menjadi transfer knowledge Pak ya? Iya. Transfer knowledge. Iya, Pak, lebih murah. Pak Rusdi, saya juga ingat Pak ketika Bapak terpilih menjadi Ketua KONI, ini kan karena kita mengevaluasi Iya, Pak iya. ya, mengevaluasi. Catatan saya nanti boleh diklarifikasi Oke. Pak ya. Bapak menyampaikan ada beberapa misi yang Bapak jalankan. Beberapa diantaranya pemberdayaan atlet daerah, Ya. kemudian juga pengembangan sport science yang Bapak selalu ungkapkan Ya, tadi, dan ada percepatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan atlet nih. Ya. Kalau kita hubungkan dengan event yang kemarin seperti apa Pak? Ya, event yang Semarang sudah kita tingkatkan kan. Pembedaan pembagian uang saku. Medali emas itu kita berikan 5 juta rupiah. Medali peraknya 3,5 juta, medali perunggunya 2,5 juta. Sedangkan mereka yang lolos dengan ranking saja di BK PON, itu kita berikan 1 juta rupiah. Saya kira penghargaan kepada atlet kan sangat luar biasa ini. Iya. Sehingga mereka kan, wah, ada mereka betul-betul dihargai. Begitu juga kita kemarin, kita minta motivasi eksternal kita lakukan. Kita coba ke pemerintah provinsi supaya peningkatan bonusnya akan ditambah. Akhirnya kita dapatlah 300 juta. Itu medali emasnya.
Iya. Begitu juga KONI menaikkan lagi yang biasanya bonus yang kita berikan langsung medali emas itu adalah 30 juta. Nah, kita naikkan menjadi 40 juta. Itu penghargaan-penghargaan yang kita lakukan. Tetapi kesejahteraan atlet juga kita lakukan. Kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, mereka juga supaya mereka masuk kuliah itu lebih mudah. Tanpa dites, itu satu. Kan seperti UNTAK, UNMUL, dan lain-lain sudah kita lakukan. Itu bukan di era saya, tapi di era Pak Judi Yahya, dan saya sudah melanjutkan hal itu. Nah, yang lain adalah juga kita bekerja sama dengan TNI Polri. Jadi mereka-mereka yang berprestasi bisa dengan mudah masuk ke Polri dan TNI AD. Dengan berdasarkan tadi Iya, prestasi mereka, prestasi Pak ya. mereka. Iya. Gitu. Dan ini cukup menjadi motivasi juga artinya Pak ya. Iya. Jangan sampai kemudian menjadi atlet begitu di puncak Iya. bagus, setelah itu Iya. mereka bingung begitu Pak ya. Ada Iya. beberapa yang kemudian tingkat pendidikannya tidak diperhatikan, Iya. akhirnya juga terbengkalai. Pak, kalau kita kemudian masih berbicara mengenai evaluasi yang dilaksanakan di Kalimantan Timur, Kaltim juga punya SKOI dong Pak ya. Iya. Punya SKOI yang memang dari dulu digadang-gadang itu menjadi salah satu tempat yang akan menggodok dan juga menelurkan atlet-atlet berkualitas begitu. Bagaimana kondisinya sekarang Pak? Kalau kita berbicara mengenai hubungkan nanti dengan persiapan, dengan evaluasi yang ada sekarang begitu. Ya. Sekarang ini kan ada tambahan amunisi lagi dalam pembinaan olahraga usia dini, adalah satu DEBON. Oke. DEBON Desain Besar Olahraga yang sekarang di Kaltim ada, ditambah dengan Sukhoi. Kita jujur, Sukhoi ini sangat membantu sekali dalam persiapan di usia dini dan akan capainya adalah ke jenjang usia prestasi yang dibina oleh KONI Kaltim. Contoh atlet angkat besi kita, Iya. Prida itu adalah dari jebolan dari Sukhoi. Nah, harapan kita memang Sukhoi ini harus di-maintain secara baik sehingga nanti berjenjangan juga menarik. Saya sih belum tahu sejauh mana yang akan dilakukan Sukhoi saat ini, tetapi saya kira ide-ide dasar yang dilakukan oleh Sukhoi itu adalah sekarang kita bisa rasakan oleh KONI Kaltim yang membina olahraga prestasi. Setelah mereka selesai di Sukhoi, kita ambil di KONI untuk dibina mengikuti event-event berikutnya. Artinya jenjang itu jalur itu sudah berjalan Sudah Pak ya, berjalan. nggak terputus ya. Tidak terputus, ya. Iya. Ya. Bagaimana untuk memastikan kemudian itu tetap terjaga nih Pak? Ini kan berhubungan dengan kebijakan sih Iya, Pak ya. Kan iya. saya nggak tahu apakah juga pasti semuanya akan berhubungan dengan bagaimana upaya untuk menjaga kontinuitas dari program Iya. program dan juga kebijakan begitu. Ini gimana, Pak? Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada DEBON yang sekarang juga membina usia dini. Kedua adalah Sukhoi. Kita salut dan hormat kepada mereka semua yang membina usia-usia dini itu. Harapan kita ke depan memang kita lebih melakukan lagi kolaborasi dan sinergitas. Kalau ini kita bisa lakukan dan didukung oleh pemerintah daerah, insya Allah ini Kaltim tidak akan kekurangan atlet, khususnya cabur-cabur yang potensial yang kita bina di Kalimantan Timur. Ya, ini menarik nih ketika Bapak mengatakan bahwa Kaltim tidak akan pernah kekurangan ya. Iya. Pak, apakah ada pemetaan khusus yang dilakukan oleh KONI Pak? Mengingat Kaltim ini kan terdiri dari beberapa kabupaten kota. Iya. Terlebih hadirnya Ibu Kota Nusantara juga Iya. ada di dalamnya begitu Iya. ya. Yang juga kemudian ingin menjaring juga. Iya. Atlet-atlet kemarin saja kan juga diberangkatkan juga kan ke sana Iya. begitu Pak. Apakah ada pemetaan khusus yang dilakukan? Bagaimana kemudian sinergi KONI di provinsi dengan kabupaten kota untuk mempersiapkan ini semua Pak? Nah, karena itu dalam sinergitas dengan KONI kabupaten kota, kita ke depan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-8 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir tahun 2026, kita sudah sepakat tidak ada lagi mutasi dari luar. Jadi kabupaten kota tidak boleh lagi mengambil mutasi dari luar. Atlet-atlet dari luar. Dari luar. Tapi mereka yang dari dalam Kalimantan Timur boleh. Yang Samarinda pindah ke Balikpapan, Balikpapan pindah ke Mahuri itu silahkan. Tapi memang ya adalah atlet daerah. Yang kedua adalah kita membatasi usia tanding mereka, usia 30. Ini supaya kaderisasinya jalan. Nah, yang ketiga adalah, yang kita jaga adalah atlet-atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional tidak lagi ikut bertanding di Pekan Olahraga Provinsi nantinya. Karena nanti memberikan ruang kepada atlet yang baru bisa tumbuh, tapi pada seleksi BK PON mereka boleh ikut. Nah, ini yang harapan-harapannya kita jaga jenjang. Memang ada daerah-daerah mana yang kita bisa petakan adalah seperti layar itu ada di Kabupaten Berau, olahraga air, yang permainan itu ada di Balikpapan dan di Kutai Timur, yang Samarinda yang memang tempat gudangnya atlet itu yang memang banyak sekali, Iya. banyak sekali. Dan artinya memang kalau lihat Samarinda juga itu juga banyak atlet pendatangnya juga Pak ya, entah itu karena pendidikan dan lain sebagainya. Iya. Ya, Pak, kalau kemudian kita melihat dari arah pergerakan di Kalimantan Timur Pak ya, tentu kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa
semua mekanismenya sudah dipersiapkan. Ini link and match-nya dengan evaluasi tadi dengan apa kondisi yang terjadi sekarang kan begitu. Nah, tentu juga tidak mungkin tidak terlepas dari tantangan atau permasalahan kendala yang dihadapi di lapangan dong, Pak ya. Apakah KONI juga sudah menginventarisasi Pak terkait dengan tantangan-tantangan atau masalah-masalah apa yang kemudian memang harus diantisipasi ke depannya Pak, selanjutnya di Kalimantan Timur Pak? Ya, saya kira memang regenerasi kaderisasi sumber daya manusia, atlet dan pelatih yang harus kita perbaiki. Itu menjadi PR Pak ya? PR besar itu, iya kan? Seorang pelatih harus kompetensinya harus jelaskan. Jadi tidak lagi otodidak. Saya nanti khawatir apa yang mereka sampaikan tidak terekam baik oleh atlet. Begitu juga sebaliknya, atlet tidak lagi menghargai kepada pelatihnya. Karena kompetensinya kalah dengan atlet, kemampuannya. Nah, ke depan ini yang harus kita persiapkan. Mereka semua harus bersertifikat dan plus ini. Dan ke depan memang harus kita lakukan itu. Kalau sumber daya manusia, atlet dan pelatihnya kita perbaiki, saya sih optimis. Kaltim tetap eksis di setiap PON. Faktanya memang kita tidak pernah keluar dari 10 besar sejak PON menjadi tuan rumah di Kalimantan Timur tahun 2008. Sampai dengan sekarang, Pak. Sampai dengan sekarang. Dan itu dan makanya tadi di awal saya selalu menanyakan kepada Bapak, atlet kita ini sebenarnya banyak yang lokal atau ada juga yang dari luar. Ternyata Bapak mengatakan sebagian besar kan dari lokal, Pak ya, maksudnya dari daerah yang kemudian dijaring begitu. Ini tentu juga banyak daerah yang kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa penjaringan, kemudian peningkatan mengenai kualitas. Apakah ada dilakukan program-program sinergi selain tadi KONI memiliki sebuah rencana untuk mengadakan pelatihannya di luar negeri, begitu ada beberapa atlet utama yang dikirim ke sana. Kalau untuk sinergi di dalam sendiri seperti apa ya Pak ya? Apakah memang ada pendidikan khusus yang diberikan khususnya bagi para pelatih begitu sebagai antisipasi sebelum kemudian mereka mendapatkan kesempatan yang lain begitu Pak? Sebenarnya KONI Kaltim sudah memberikan ruang untuk pelatihan pelatih itu. Contoh, setiap cabang olahraga yang pelaksanaannya untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pengurus besar maupun pengurus pusat cabang olahraga, KONI minimal memberangkatkan 2 yang kita biayai ke dalam penataran pelatih dan wasit itu. Kita selalu biayai mereka. Dan memang yang kita tidak tahu kadang-kadang begini, begitu pas pelaksanaan PON, mereka yang diserahkan adalah pelatihnya, sumber daya manusianya ada yang tidak kompeten. Saya tidak sebutkan cabur apa, tapi yang pasti mereka tidak punya sertifikat nasional untuk menangani salah satu cabur itu yang ditunjuk. Nah, ini juga memang ya ke depan kesalahan seperti ini harus kita eliminir, nggak boleh lagi terjadi. Nah, memang fungsinya nanti adalah di Bimpres kita harus kuat, sport science kita harus kuat. Itu yang sejauh ini apa yang dipersiapkan untuk memperkuat hal tersebut, Pak? Ya, salah satunya adalah saya akan lihat sumber daya manusia kita yang di Bimpres maupun yang di Sport Science. Kalau tuh nanti kurang ya kita bisa tambahkan, bagaimana caranya lah. Saya kira ini menjadi PR kita semua lah. Ya. Baik, Pak Rusdi, nanti saya ingin menyinggung juga karena tadi Bapak mengatakan selain terkait dengan kemampuan atlet, kemudian kualitas dari para pelatih juga berhubungan dengan mental, Pak ya. Berhubungan dengan mental tentu juga pelatihannya akan tersendiri, pendidikan tersendiri, mempersiapkannya juga tersendiri. Nanti kita bahas mengenai hal ini, Pak, agar evaluasi dari apa yang kita bahas hari ini cukup menyeluruh, komprehensif begitu. Dan pemirsa, untuk Anda yang masih menyaksikan tayangan ini, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda untuk kembali membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga ke-21 Aceh Sumatera Utara, khususnya terkait dengan torehan prestasi yang diraih oleh Kalimantan Timur. Kami segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia raya.
sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kita masih membahas mengenai tema kita, evaluasi PON 21 Aceh Sumatera Utara terkait dengan torehan prestasi Kalimantan Timur. Masih bersama dengan Ketua Umum KONI Kaltim, Bapak Rusdiansa Aras. Pak Rusdi, kalau tadi kan juga menyinggung selain juga terkait dengan prestasi, kemudian kemampuan para atlet, satu hal yang tadi saya ingat ketika Bapak menyampaikan evaluasi adalah bagaimana kondisi mental begitu. Karena ketika berhubungan dengan kompetisi sudah berjalan, mental atlet juga memang harus dijaga. Walaupun sudah ada backup tadi dikatakan pendampingan yang luar biasa, tapi ternyata juga masih belum kuat begitu, Pak. Bagaimana tanggapan ini, Pak? Nah, saya kira memang ke depan ini yang menjadi PR kita, bukan saja soal fisik tapi juga mental. Nah, karena itu saya katakan di awal, kita ke depan adalah memang bersinergi dengan sport science soal mental tadi. Kita punya SDM yang luar biasa, tapi itu belum terakomodir di kepengurusan KONI. Nah, ke depan ini menjadi catatan penting sehingga mereka bisa masuk ke kita dan bisa mengawal atlet dari awal, dari mulai junior hingga mereka senior, sehingga nanti pada pelaksanaan PON mereka sudah on the track, tidak ada lagi masalah. Belum terkoordinir ini maksudnya gimana, Pak? Masih ketika ada event saja baru terlibat atau bagaimana, Pak ya? Ya, ketika ada event terlibat, tetapi di awal kan mereka tidak. Nah, harapan kita memang ke depan jika ada pelaksanaan kejuaraan kejurnas senior, mereka sudah terlibat, mendampingi. Nah, harapan-harapan kita begitu. Begitu juga nanti ada kejurda junior, senior, seluruh sudah terlibat. Sekarang kan tidak. Kita melibatkan mereka pada event besar, persiapan Platda, baru mereka masuk sehingga menuju PON. Nah, kita mau nih di awal semua sudah bisa membantu membackup bagaimana mental atlet itu menjadi baik. Itu tidak dilibatkan karena memang kenapa Pak? Jumlah SDM untuk sport science-nya sendiri terbatas atau kemudian anggaran untuk melibatkan mereka yang terbatas, Pak? Tidak soal anggaran, tapi kita baru dapat sekarang ini. Ya kan? Kalau dulu kan kita memang dapat psikolog tapi tidak tepat gitu. Ya, karena sekarang kita punya yang tepat nih, memang si psikolog olahraga seperti Dr. Naita itu kan yang pernah ikut terlibat dalam persiapan SEA Games Kamboja. Nah, itu orang kita, orang Samboja lagi dia, kelahiran Samboja. Jadi udah sangat dekat sekali. Dan kita juga telah menjaring beberapa dosen-dosen olahraga yang S3 ada di Kalimantan Timur, ada di UMKT, dan ini juga akan kita libatkan nantinya. Saya kira sport science ini penting lah. Kita nggak bisa lagi melihat orang dengan selera atau insting, tetapi harus dengan metode yang jelas, ya kan? Pak, apakah KONI Kaltim juga punya sinergi tersendiri dengan nasional, Pak? Kan kalau kita melihat bahwa atlet-atlet berprestasi Kaltim yang kemudian terlibat di PON, juga ketika ada event-event internasional yang kemudian mewakili negara, kita juga dilibatkan begitu, atlet Kaltim juga dilibatkan. Bagaimana sinergi ini tidak hanya berhubungan dengan sinergi hanya berkontribusi dengan atletnya saja, tapi sinergi berkepanjangan, artinya juga pembinaan juga tetap bersinergi begitu, biar merata juga begitu. Ini gimana, Pak? Yang selama ini kan cabur dengan cabur. Contoh umpamanya cabur silat, itu ada Iqbal. Muhammad Iqbal itu adalah pesilat kita yang prestasinya Asian Games dan SEA Games. Itu biasanya cabur silat, PB silat dengan Pemprov silatnya, IPSI-nya. Nah, itu selalu. Tetapi buat kita ini adalah hasil yang baik, sehingga nanti turunannya ke Kaltim juga baik. Nah, ini yang harapan-harapan kita semestinya ini juga terjalin. Kalau bisa sih memang Platnas itu juga bisa di daerah, sehingga kita bisa menyerap
ilmu yang sama gitu. Apakah ada perbincangan atau diskusi sudah menjurus ke sana, Pak? Sudah banyak sekali kita sampaikan dan mudah-mudahan kalau maunya di situ diberi ruang sebagai penyelenggara Platnas kan ini juga jadi baik. Tentunya kan dananya kan dari mereka, tapi kita ikut terlibat. Minimal kita tahu proses latihan-latihan mereka. Ini sehingga nanti kan atlet-atlet kita yang di daerah bisa melihat minimal mereka dilibatkan dalam sparring partner. Nah ini harapan kita begitu. Pak, kemudian kalau belum dilibatkan yang tadi Platnasnya, Pak ya, apa kemudian yang sekarang tengah dipersiapkan oleh KONI sebagai bentuk inovasi, Pak? Inovasi yang terlahir dari evaluasi apa yang sudah berjalan ya. Ini masih ada waktu begitu. Ya. Sekarang di 2024 untuk ke 2028 atau beberapa event-event lain yang juga menjadi latihan, paling nggak men-trigger begitu ya, tetap menjaga semangat para atlet begitu. Apa yang disiapkan? Inovasi-inovasi apa yang disiapkan KONI saat ini, Pak? Yang pertama memang kita mewajibkan kejurda junior itu harus dilaksanakan oleh masing-masing cabur. Mereka harus ada. Dalam setiap tahun harus ada satu kali Satu tahun harus ada satu kali? Satu kali kejurda junior. Itu syarat mereka untuk melaksanakan yang kejurda senior. Kedua ada event besar nanti adalah Porprov. Porprov kita ada batasan usia minimal 30. Atlet yang dari yang peraih medali emas tidak ikut lagi bertanding di Pekan Olahraga Provinsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan melakukan kerjasama dengan KONI Provinsi Daegu, Korsel. Ini penting buat kita adalah untuk training camp di sana. Dan kita bisa transfer ilmu dari sana, sehingga yang nanti kita akan dapatkan adalah soal integritas dan disiplin. Seorang atlet, seorang pelatih. Ini yang langkah-langkah kita yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan 2025 program ini sudah bisa kita lakukan. Terakhir adalah program mencetak 1000 pelatih fisik. Memang kita amati fisik dan mental ini kemarin menjadi catatan penting buat kita. Atlet-atlet kita memang kelemahannya adalah di fisik. Tapi memang ada juga cabur yang luar biasa yang sudah memiliki pelatih fisik yang baik seperti hoki. Saya menyaksikan sekali dalam pertandingan 60 menit yang 15 kali sekian 15 dari 4 kali season. Luar biasa hoki, dan wajar kemarin mereka bisa mengawinkan medali emas putra dan putri. Ini harapan-harapan kita, semoga ini ke depan semuanya bisa kita atasi dan kita bisa lahirkan ide-ide segar ini dalam menatap 2008 di Lombok dan NTT. Ini harapan kita. Mencetak 1000 pelatih fisik ya, Pak. 1000. Saat ini berapa sih kondisinya, Pak? Saya sih sekarang ini kalau menurut kacamata kita yang ada terdata itu di Kaltim paling ada 10 pelatih fisik. Pelatih yang kita ada 10, Pak? Iya. Yang mereka memang betul-betul mengerti PPA itu. Tapi yang lainnya kan bukan mereka. Mereka kan terakhir pelatih-pelatih kita itu kan taunya teknik dan strategi, tapi fisik kan kadang-kadang cuma jadi ikutan. Padahal kan awalnya itu adalah fisik dulu sehingga strategi dan tekniknya bisa diperkuat. Ini menjadi pertanyaan menarik juga, Pak. Kenapa ngambilnya 1000, Pak? Dari 10 kan perbandingannya sangat jauh ya, 10 ke 1000 Nah, begitu. 1000 ini harapan kita akan tumbuh di seluruh kabupaten kota. Ada 100 di Kutai Timur, ada 100 di Kutai Kartanegara, ada 100 di Kubar, ada di Mahulu, ada di Balikpapan, ada di Pasir, ada di Samarinda, dan ada di Samarinda sendiri, maksud saya ada 10. Di Berau. Itu menjadi basic sama. Semua cabur nanti dengan ada pelatih fisik itu artinya apa? Kita tidak lagi menata basic mereka soal fisik. Semua sudah terekam dengan hasil itu. Ini sama pertanyaan seperti tadi ketika Bapak mengatakan mengevaluasi mengenai upaya untuk menjaring atlet di kabupaten kota, Pak ya. Atlet-atlet baru kita jaring begitu. Lantas bagaimana dengan 1000 pelatih fisik ini begitu? Penjaringannya bagaimana di kabupaten kota, Pak? Saya kira nanti akan kita libatkan para guru-guru olahraga. Kita punya banyak guru olahraga. Harus kita libatkan mereka. Karena itulah dari awal kita pelatih fisik yang basicnya harus sama. Sehingga nanti begitu masuk ke program selanjutnya di Platda, kita tidak kesukaran lagi, tidak kesulitan lagi. Nah, begitu juga kita akan mencetak pelatih fisik yang ada di cabur-cabur. Kita kan punya 68 cabur, minimal ada 2 pelatih fisik sudah luar biasa. Biasa itu. Berarti kalau kali 2 ya 120, 130 sekian lah. Tambah lagi yang di daerah-daerah. 100 kan kita bisa kerjasama dengan KONI setempat pembiayaannya. Iya, Pak Rusdi, ini mumpung waktu kita juga masih ada, Pak ya. Saya mengarahnya begini, Pak. Ketika berbicara mengenai tadi entah itu penyediaan atlet, pelatihnya maupun atletnya, semua akan bersumber kepada upaya untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejauh ini kemudian bagaimana yang akan dilakukan oleh KONI, Pak? Kebijakan, kemudian program-program yang dilakukan oleh KONI. Karena banyak yang selalu menghubungkan kualitas olahraga kita itu berhubungan juga dengan kebijakan komitmen pemerintah untuk
penganggaran. Tadi Bapak mengatakan penganggaran nggak ada masalah begitu. Nah, bagaimana kemudian sinergi yang akan dibangun ke depan, Pak? Antara KONI, kemudian perguruan tinggi, dan fasilitas olahraga yang kita miliki begitu. Jangan sampai kemudian pelatihnya banyak, fasilitasnya nggak mumpuni di kabupaten kota misalnya gitu. Kalau di ibu kota di Samarinda mungkin sudah terfasilitasi dengan baik begitu. Bagaimana dengan kabupaten kota? Ini kan berhubungan juga dengan kebijakan pemerintah setempat begitu. Ini gimana Pak mengharmonisasinya Pak? Ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada kawan-kawan ketua KONI, jalin terus komunikasi yang baik kepada pemerintah. Dalam hal ini OPD teknis adalah Dispora setempat kabupaten kota. Kalau ini terjalin, saya kira dengan lagi legislatif, saya kira ini tidak ada masalah sebenarnya. Nah, itu juga yang kita lakukan di KONI Provinsi. Jujur saya sampaikan, kita terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Timur, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terima kasih juga kepada DPRD Kalimantan Timur yang semuanya selaras membackup kemajuan olahraga di Kalimantan Timur. Buat saya tidak ada yang bisa kita elakkan, kita menafikan bahwasanya memang dukungan mereka luar biasa. Begitu juga dari jajaran Dinas Pemuda Olahraga Kalimantan Timur sebagai OPD teknis yang menaungi sebagai mitra kita dalam melaksanakan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. Ini menarik nih. Lantas apa yang akan KONI Kaltim lakukan untuk menjaga ini, Pak? Karena KONI Kaltim kan akan ditentukan juga kalau dengan orang-orang yang menakodai organisasi ini gitu. Bagaimana kemudian Pak Rusdi bisa memberikan bukan jaminan sih Pak, kalau jaminan kan agak berat Pak ya, memastikan bahwa program-program ini akan tetap berlanjut Pak. Ya, saya kira yang di era saya ini yang saya akan tanamkan adalah kita melaksanakan sistem yang baik. Siapapun berganti, kalau sistemnya sudah on the track, sudah berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Begitu juga hubungan antara KONI dengan pemerintah maupun kepada masyarakat dan DPR juga harus dijaga. Ya, kita memang menjaga komunikasi lah. Tapi kalau buntu komunikasinya, saya kira juga semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Termasuk olahraga juga terhambat Pak ya? Terhambat. Pak Rusdi, target 2028 ini jauh banget, nggak apa-apa deh Pak, ngomongin target nggak apa-apa Pak ya? Ya paling tidak punya target dulu Pak ya. Walaupun peringkatnya ke bawah, tapi capaian medalinya meningkat begitu. 2028 ini sebagai closing statement Pak. Gambaran apa yang sudah dipersiapkan oleh KONI Kaltim Pak dengan kondisi yang baru terjadi di PON 2020 di PON ke-21 menyambut ke PON 22 nanti Pak? Ya. Pertama, saya akan memperbaiki SDM atlet dan pelatih. Kedua, kita melaksanakan kaderisasi sumber daya manusia atlet dan pelatih. Yang ketiga adalah kita akan melaksanakan training camp ke luar negeri. Nah, maka oleh karena itu kita akan bekerja sama dengan salah satu KONI di Provinsi Daegu di Korea Selatan. Dan yang ketiga, kita optimis ke depan. Kita masih mentargetkan harus optimis nih, 5 besar. Dan syukur-syukur kita tidak keluar dari 10 besar. Baik. Ya, mesti kan ada cita-cita tinggi dong. Masa kita pesimis ya? Harus tetap optimis Pak ya? Pak Rusdi, terima kasih Pak. Sudah hadir di TVRI Kalimantan Timur, sudah berbincang banyak. Kita intens banget perbincangan kita untuk mengevaluasi. Saya jadi teringat ini Pak, ada salah satu pepatah bijak mengatakan bahwa sukses itu merupakan pertemuan antara preparation and opportunity. Persiapan dan kesempatan. Kita punya kesempatan luar biasa untuk bertanding. Yang menjadi tantangan sekarang seperti yang disampaikan Pak Rusdi adalah bagaimana menyiapkan atlet kita Pak ya. Semoga segera terrealisasi Pak. Yang training campnya Pak, yang keluar negeri Pak ya. Siap. Baik, demikian perbincangan kita sore hari ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara, khusus di torehan prestasi atlet Kalimantan Timur bersama dengan Ketua Umum KONI Kaltim. Dan kita akan membahas mengenai tema-tema lain dalam Dialog Publika. Sampai di sini sore hari ini, kita bahas nanti tema-tema lain pada pertemuan yang lain, termasuk juga berhubungan dengan olahraga. Kita akan intens untuk melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet Kalimantan Timur. Saya Madi Kertayasa, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.